Baik, selamat pagi Pak Bona. Baik, selamat pagi Pak Guru. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak Guru, puji Tuhan, kabar baik Pak Guru. Kalau Pak Guru kabarnya bagaimana Pak Guru? Puji Tuhan sehat juga, baik sehat-sehat saja Pak. Ya. Baik, hari ini Bapak akan melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching ya Pak. Apa sudah siap? Sudah Pak Guru, sudah siap. Oh, baik, sudah nanti sebentar Bapak akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching ini. Ya, jadi terkait dengan coaching ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengikuti tahapan-tahapan mulai dari pembukaan, ya, mengidentifikasi masalah hingga mengambil langkah atau solusi dan juga mengambil keputusan yang bertanggung jawab ya Pak. Jadi ikuti langkah-langkah itu dan diharapkan Bapak bisa menggali informasi dari coach dengan baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi coach untuk memacu dirinya sehingga tumbuh jati dirinya Pak ya. Bagaimana, siap ya Pak? Ya, sudah siap Pak Guru. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Guru. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Pak Bona. Baik, bagaimana kabarnya Pak Guru? Puji Tuhan, kabarnya hari ini baik-baik saja Pak. Bagaimana kabar Pak sendiri sebaliknya? Baik, puji Tuhan juga Pak Guru, kabar baik juga Pak Guru. Baik Pak Guru, beberapa hari yang lalu Pak Guru sempat menginformasikan kepada saya bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Baik Pak Guru, pada kesempatan ini kira-kira hal apa yang mau disampaikan oleh Pak Guru dalam proses coachingnya kita sebentar? Baik Pak Bona, yang saya mau ceritakan pada proses coaching ini, yang pertama itu rendahnya minat belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saya Bapak. Jadi seperti itu yang akan saya ceritakan. Baik Pak Guru, terima kasih. Topik ini sangat menarik sekali untuk kita bahas secara bersama. Baik Pak Guru, kita akan membutuhkan waktu sekitar 15 atau 20 menit ke depannya untuk mendiskusikan hal ini. Terus dari situ Pak Guru, kira-kira hal yang mau dicapai oleh Pak Guru dalam diskusi kita kali ini sebentar Pak Guru, tentang apa Pak Guru? Oke, baik. Hal-hal yang mau kita diskusikan sebentar untuk perubahan terhadap minat belajar peserta didik dalam kegiatan. Bagaimana untuk bisa meningkatkan minat belajar peserta didik? Tentunya yang harus dilakukan guru yaitu harus merancang media pembelajaran dan juga konten pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Guru sudah menerapkan terkait metode dan konten-konten dalam pembelajaran, di mana konten-konten dalam pembelajaran dapat menarik minat dan motivasi siswa untuk belajar. Baik Pak Guru, sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, kira-kira yang menjadi masalah utamanya itu Pak Guru, kira-kira apa Pak Guru? Oke, yang menjadi masalah utama di sini adalah yaitu seperti yang saya sudah sampaikan, yang pertama di situ adalah minat belajar peserta didik. Jadi dalam minat belajar ini setelah saya mengamati, melakukan pemantauan selama kegiatan KBM berlangsung di kelas, jadi ketika guru memberikan pertanyaan pemantik terhadap siswa, jadi banyak siswa
yang rendah sekali tingkat respon atas pertanyaan pemantik yang disampaikan guru. Jadi di sini saya menilai bahwa minat belajar peserta didik itu sangat kurang. Yang kedua, yaitu media pembelajaran yang dilakukan guru, yang digunakan guru itu mungkin belum terlalu optimal dalam kreativitas guru untuk mendesain atau merancang media pembelajaran sehingga bisa menarik perhatian siswa. Yang ketiga adalah metode mengajar. Ya, yang dilakukan selama ini, jujur saja, jadi guru itu terlalu monoton dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga di situ saya melihat bahwa guru sebagai pusat informasi atau teacher center dalam kegiatan pembelajaran, tetapi belum efektif untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin itu masalah paling utama sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak Guru, menarik sekali obrolan kita pada hari ini. Jadi Pak Guru tadi sudah menyampaikan 3 hal yang menjadi kendala utama dalam membangkitkan minat atau motivasi belajar siswa yang dipengaruhi oleh gaya mengajar guru, kontennya, sekaligus kurang minatnya peserta didik terhadap metode yang disampaikan oleh guru. Baik Pak Guru, dari ketiga masalah utama itu tadi, kira-kira yang menjadi hal yang mau dicapai oleh Pak Guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa itu kira-kira seperti apa Pak Guru? Oke, jadi ke depan saya berkomitmen hal-hal yang akan saya capai dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah membuat kesepakatan kelas itu terlebih dahulu, sehingga dalam kesepakatan kelas itu siswa ikut ambil bagian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang kedua, guru harus kreatif dalam merancang media pembelajaran. Yang ketiga, pola atau metode pembelajaran itu harus dirubah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan peserta didik. Jadi yang berikut, yang keempat di situ, melakukan ice breaking pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi itu merupakan salah satu motivasi yang besar bagi peserta didik, sehingga dapat meningkatkan juga minat belajar dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu Pak Guru. Baik Pak Guru, terima kasih banyak. Saya salut dan mengapresiasi dan mantap sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Guru untuk meningkatkan motivasi atau minat belajar siswa. Terus dari situ Pak Guru, mungkin selama menerapkan langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi, apakah selama ini ada kolaborasinya dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah dalam hal mendukung langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi? Baik Pak Guru, setelah saya melakukan pengamatan itu, situasi yang terjadi di lapangan, tentunya saya membangun kolaborasi, baik itu satu rumpun mata pelajaran, guru satu rumpun mata pelajaran, maupun dengan rekan sejawat, sampai ke pimpinan. Jadi kami akan melakukan kolaborasi untuk bisa mewujudkan suatu perubahan yang besar, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini harus ada inovasi dari guru itu sendiri sehingga bisa merangsang pemikiran dari peserta didik itu sendiri. Baik Pak Guru, terima kasih dari langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi terkait kolaborasinya sudah mendekati hal yang sempurna. Terus Pak Guru, terkait dengan
langkah atau strategis yang diambil oleh Pak Guru tadi dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolahnya, kira-kira grade-nya atau evaluasi dari Pak Guru itu kira-kira masuk di level yang keberapa terkait persentase dalam kolaborasi antara rekan sejawat, Pak Guru dengan kepala sekolahnya, Pak Guru. Oke, baik Pak Bona. Setelah saya melakukan evaluasi atas kegiatan tersebut, memang untuk levelnya, skor 1 sampai 10 itu kami sudah memasuki skor kelima, Pak Guru, untuk perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak Guru, terima kasih. Menarik sekali tadi analisis dari Pak Guru terkait grade dari guru-guru dan kepala sekolah dalam melakukan kolaborasi untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Baik Pak Guru, saya sangat bahagia karena Pak Guru tadi sudah menentukan langkah yang strategis ke depannya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik Pak Guru, saya ingin bertanya sedikit terkait pihak mana saja yang bertanggung jawab atau yang terlibat dalam proses mengembangkan langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi. Baik Pak Bona, tentunya pihak yang bertanggung jawab dalam langkah-langkah untuk mewujudkan suatu perubahan tadi, terutama dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, yang pertama itu adalah saya sendiri. Jadi saya harus bisa bertanggung jawab untuk bisa membawa suatu perubahan. Yang kedua itu adalah kepala sekolah dan rekan sejawat, sehingga kami akan melakukan sosialisasi untuk bisa menerapkan metode dan juga model pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Pak Guru, puji Tuhan kebetulan waktu kita sudah habis Pak Guru. Saya sangat senang karena Parian tadi sudah bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya minat siswa dalam hal belajar. Baik Pak Guru, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Pak Guru. Baik, terima kasih juga Pak Bona dan selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Bona. Jadi luar biasa sekali. Jadi Bapak tadi telah melakukan coaching dengan baik. Ya, jadi Bapak sedikit mau bertanya. Ya. Lalu setelah Bapak melakukan coaching ini, apa yang Bapak rasakan? Baik Pak Guru, yang saya rasakan dalam proses coaching tadi saya dengan Parian, saya sangat merasa senang karena Parian menyampaikan masalahnya dan juga Parian bisa menentukan solusinya dari masalah yang dia sampaikan tadi. Terus yang kedua, perasaan saya juga tadi ketika melakukan coaching, saya dengan Parian itu posisinya sangat terbuka sekali dalam menyampaikan apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Parian. Tetapi pada intinya Parian sudah bisa menyampaikan solusinya dari masalah yang dia hadapi dan Parian juga tadi sudah menyampaikan bagaimana langkah strategis untuk mengembangkan strategi dalam penanganan masalah yang dihadapi oleh Parian. Mungkin seperti itu Pak Guru. Baik, luar biasa sekali Pak Bona. Jadi selamat. Jadi semoga Bapak bisa terus melakukan kegiatan coaching ini dalam hal lain ya Pak. Ya Pak Guru. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Guru. Terima kasih banyak. Baik, Bapak, selamat pagi Pak Kalbin. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak? Ya luar biasa Pak, kabarnya baik Bapak dan kabar Bapak sendiri. Oke, baik, puji Tuhan, saya sendiri kabar baik. Jadi baik
Sebelum kita memulai proses coachingnya, sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang untuk melihat proses coaching Bapak dengan psikologi. Namun sebelum Bapak memulai coaching, terlebih dahulu saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Jadi yang pertama itu adalah prinsip dari seorang coach. Itu dia harus bisa menggunakan alur tirta. Antara lain itu ada tujuan, yang kedua ada identifikasi masalah, habis itu ada rencana dan juga tanggung jawab. Bagaimana Pak Kalvin? Bisa dipahami? Iya Pak, saya paham Pak. Oke, luar biasa Pak Kalvin responnya. Jadi sedikit saya tanya kepada Pak Kalvin, kira-kira indikator apa yang Bapak gali nanti dalam proses coaching? Baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama, dalam coaching ini sebentar saya menggunakan alur tirta itu, ya, menyampaikan pendahuluan, lalu menanyakan tentang informasi atau motivasi terkait dari masalah yang diangkat oleh coach C, dan juga menanyakan tentang solusi, ya, sampai pada keputusan yang bertanggung jawab. Di sini. Oke, baik, luar biasa Pak Albi. Jadi dari beberapa yang tadi, yang pertama itu dari pendahuluan, yang kedua menanyakan tentang informasi, dan juga yang ketiga itu harus bisa mendapatkan solusi atas persoalan. Jadi hanya itu saja yang waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak. Harapannya semoga proses coaching ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Baik, selamat pagi Pak Bona. Baik, selamat pagi Pak Guru. Iya, bagaimana kabarnya? Baik Pak Guru, puji Tuhan, kabar baik Pak Guru. Kalau Pak Guru, kabarnya bagaimana Pak Guru? Puji Tuhan, kabar juga baik-baik saja Pak Bona. Iya. Jadi kemarin kan Bapak sempat sampaikan untuk berdiskusi dengan saya, ya. Jadi saya sendiri penasaran kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Bona nih. Ya, jadi kebetulan sekarang saya ada waktu berapa menit ke depan, mungkin kita bisa diskusikan apa yang mau disampaikan tuh Pak. Baik Pak Guru, terima kasih banyak atas kesempatan. Pak Guru sudah bersedia untuk berdiskusi dengan saya. Baik Pak Guru, begini persoalannya. Sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama terkait pembelajaran berdiferensiasi, setelah itu saya mencobanya di kelas. Dalam hasil pencobaannya, saya melakukan variasi yang berbeda. Terus kemarin saya mencobanya itu di kelas 10A dan kelas sebelahnya itu 10B. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasinya Pak Guru, tetapi yang menjadi persoalannya bahwa hasil pemahaman siswanya itu masih kurang. Selain itu juga, saya merasa sedang berjuang sendirian. Karena guru yang satu mapel saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Guru. Kira-kira itu yang menjadi masalahnya Pak Guru. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi sungguh luar biasa. Jadi Bapak sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Iya. Lalu kira-kira selama ini apa yang Bapak sudah lakukan? Baik Pak Guru, selama ini yang saya lakukan, saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan pengamatan, terus membagikan kuesioner, dan mewawancara secara langsung dengan siswa supaya bagaimana kebutuhan belajar siswa ke depannya.
Dan dari situ juga langkah yang saya lakukan yaitu ialah bagaimana saya mengajak kolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, jadi begitu ya Pak. Berarti Bapak sudah mulai ya. Ya, lalu kira-kira bagaimana respon dari teman-teman guru dan juga siswa di sekolah? Baik Pak Guru, terkait respon dari teman-teman di sekolah dan siswa, kalau dari rekan sejawat sendiri atau dari teman saya, memang ada responnya, tetapi dalam berkolaborasinya tidak terlalu optimal. Ini dipengaruhi oleh kendala penggunaan IT dalam pembelajaran, di mana penggunaan IT ini juga sangat penting untuk bisa memodifikasi pembelajaran sehingga siswa itu merasa tertarik dan lebih menyenangkan dalam pembelajaran. Terus dari segi siswanya sendiri, di mana siswa juga sangat antusias dan partisipasi juga dalam proses pembelajaran karena mereka belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya mereka sendiri. Jadi seperti itu langkah-langkah yang saya buat, Pak Guru. Oh, jadi gitu. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang masih belum memahami IT ini? Mungkin Bapak sudah melakukan suatu hal ya untuk memotivasi mereka. Baik Pak Guru, langkah yang saya lakukan agar teman-teman yang belum menguasai dalam penggunaan IT ini, saya melakukan sosialisasi, saya berbagi praktik baik kepada mereka tentang penggunaan IT dalam pembelajaran. Salah satu aplikasi yang sudah dibagikan dalam praktik baik yaitu tentang penggunaan aplikasi Canva. Bagaimana guru itu mendesain pembelajaran sebaik mungkin agar siswa itu merasa tertarik. Setelah berbagi praktik baik itu, saya mencoba meminta teman-teman itu untuk mempraktikannya di dalam kelas. Ternyata teman-teman bisa menggunakan IT melalui aplikasi yang saya sudah berbagi praktik baik, Pak Guru. Oh, jadi itu. Ya, lalu Bapak tadi kan sudah melakukan praktik baik ya. Ya, dalam kegiatan tersebut, ya siapa saja yang bertanggung jawab, yang terlibat dalam kegiatan itu? Baik Pak Guru, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan berpraktik baiknya itu tentu yang pertama itu adalah saya, karena saya yang berinisiatif melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik itu, jadi saya sendiri yang bertanggung jawab. Terus selain itu juga yang bertanggung jawab juga adalah teman-teman guru dan juga kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam proses kegiatan berbagi praktik baiknya Pak Guru. Oh, jadi begitu ya. Luar biasa sekali ini Pak Bona. Jadi Bapak sudah berani ya berbagi praktik baik itu dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi tingkatkan terus kolaborasinya Pak ya dengan teman-teman guru dan kepala sekolah itu. Ya, Ya. Pak Guru. Ya. Jadi semangat terus ya terutama dalam berkarya ya, agar bisa menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan siswi di sekolah. Ya, Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Yo, selamat pagi. Baik, selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi Pak Kalbin. Ya, selamat pagi Pak. Oke, baik. Setelah saya mendengar hasil coachingnya sangat luar biasa Pak, dan saya juga sangat tertarik dengan masalah yang didiskusikan praktik coaching tadi. Jadi di mana di situ tadi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi ada masalah di situ, ya, yaitu hasil pemahaman guru itu masih kurang dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Tetapi di situ Pak Bona sudah bisa menemukan solusi atau langkah strategis dalam mengatasi masalah tersebut. Sangat luar biasa Pak Guru. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, setelah Bapak melakukan coaching, bagaimana perasaan Bapak? Ya baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama saya sungguh sangat senang ya karena bisa berdiskusi dengan baik dengan Pak Bona
sehingga saya mendapatkan berbagai masukan dan pengalaman-pengalaman menarik terkait dengan bagaimana berkolaborasi, terutama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Ya. Oke, luar biasa sekali Pak Albin. Yang berikut, terima kasih, Pak. setelah Bapak melakukan coaching tadi, kira-kira sejauh mana kira-kira hasil yang diperoleh dari Pak Bona tadi untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di sekolahnya? Baik, terima kasih. Jadi tadi Pak Bona sudah menyampaikan beberapa langkah-langkah strategis yang diambil dan juga yang sudah diterapkan dalam proses pengenalan agar terjadinya pemahaman yang secara kolektif terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kedepannya di sekolahnya pasti Oke, baik, pembelajaran terima berdiferensiasi kasih Pak bisa Albin. berjalan dengan baik, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Albin atas jawabannya. Mungkin seperti itu dulu Ya. proses coaching kita pada pagi hari ini, dan selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Rian. Baik, selamat pagi juga Pak Bona. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Guru? Oke. Puji Tuhan Pak Bona, kabar saya hari ini baik-baik saja. Bagaimana kabar Bapak sebaliknya? Baik, puji Tuhan juga Pak Guru, kabar baik juga Pak Guru. Baik Pak Guru, pada kesempatan ini saya melakukan supervisi terkait proses coaching yang dilakukan oleh Pak Guru sebentar dengan Pak Albin. Jadi yang perlu saya informasikan kepada Pak Guru bahwa kompetensi inti yang harus dicapai yang dilakukan oleh seorang coach dalam proses coachingnya itu sebentar. Yang pertama, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Guru, terus yang berikutnya dalam proses coaching sebentar yang saya harapkan bahwa Pak Guru itu menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana yang pertama itu mengawali tujuan, melakukan identifikasi, dan juga menyusun rencana, aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak Guru, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Guru untuk melakukan coaching dengan Pak Albin, sementara saya sebentar yang mengamati proses coachingnya Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Bona atas kesempatannya. Kita langsung saja. Selamat pagi Pak Albin. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini Pak Albin? Ya, kabar baik, Pak. Ya, bagaimana kabar Bapak sendiri? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Kemarin Bapak telah menghubungi saya untuk melakukan coaching pada hari ini. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya tentang masalah yang dihadapi Bapak? Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi atas waktunya Bapak bersedia untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi. Jadi dalam hal ini kami di sekolah ya sudah mulai menerapkan tentang budaya positif ini. Jadi setelah saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru dan juga kepala sekolah serta para siswa, jadi saya mengalami kendala. Ya. Oke. Baik Pak Albin. Jadi dalam penerapan disiplin positif, budaya positif itu ada yang dialami oleh Pak Albin di situ ada kendala. Bagaimana respon dari rekan sejawat Pak Guru dalam penerapan budaya positif di sekolah? Iya, baik. Jadi kendala yang saya alami di sini yang pertama
pemahaman tentang budaya positif di sekolah ini masih miring, ya. Masih banyak guru bahkan yang menolak dan menyampaikan pendapat-pendapat miring terkait dengan teori sampai pada penerapan tentang budaya positif ini. Ya, sehingga saya cukup sulit untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan yang terkait dengan penerapan budaya positif. Oke, baik. Terima kasih Pak Kalvin, sangat luar biasa. Jadi Bapak sudah menemukan masalah bahwa masih ada kendala dalam penerapan budaya positif di sekolah diakibatkan karena masih rendahnya pemahaman guru tentang penerapan budaya positif. Lalu langkah strategis apa yang Bapak ambil sehingga bisa memastikan untuk bisa merubah pemahaman guru terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah, Bapak? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi langkah-langkah yang saya ambil yang pertama kemarin yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi bersama teman-teman guru dan juga kepala sekolah serta siswa dan siswi di sekolah. Iya. Lalu selain itu saya juga mulai mencanangkan supaya mengadakan atau membuat poster-poster atau tulisan-tulisan yang intinya mengajarkan tentang budaya positif. Ya, misalnya tentang kesepakatan kelas, ya. Lalu selain itu juga saya juga menerapkan berbagai sikap-sikap yang menunjukkan tentang budaya positif. Ya, misalnya menghindari kekerasan verbal saat kegiatan pembelajaran atau kegiatan di lingkungan sekolah. Ya. Oke, baik. Luar biasa Pak Kalvin sudah melakukan strategis untuk bisa merubah pemahaman guru dan juga langsung pada aplikasinya, yaitu membuat kesepakatan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bagaimana kira-kira kolaborasi Bapak dengan rekan guru maupun kepala sekolah dalam penerapan budaya positif di sekolah, Pak? Ya, baik Pak. Jadi memang ada sebagian siswa yang sangat senang dengan penerapan pembelajaran budaya positif ini. Ya, namun ada juga sebagian besar yang sama sekali tidak paham dan mengerti atau bahkan masih menggunakan pola-pola lama, ya. Ya, lalu selain itu juga Bapak Ibu guru juga demikian. Jadi masih banyak Bapak Ibu guru yang masih menggunakan gaya-gaya pengajaran model lama. Ya, misalnya masih menggunakan kayu saat mengajar atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada siswa, ya. Lalu belum adanya juga pelaksanaan tentang kesepakatan kelas yang dibuat dari setiap wali kelas atau setiap guru di dalam kelas, ya. Oke, baik. Luar biasa Pak Kalvin. Jadi di situ saya ingin bertanya bagaimana strategi Pak Kalvin untuk bisa melakukan memberikan pemahaman terhadap rekan sejabat maupun pimpinan dan juga peserta didik terhadap penerapan budaya positif di sekolah, sehingga dari penerapan tersebut dapat berjalan di sekolah Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi sejauh ini yang saya sudah lakukan adalah yang pertama, ya, membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan juga teman-teman guru. Ya, meskipun ada respon-respon yang tidak baik, ya, tapi saya tidak putus asa, tapi saya tetap semangat dan juga mulai pelan-pelan menerapkan penerapan budaya positif ini secara nyata, ya, agar Bapak Ibu guru bisa mungkin secara perlahan bisa memahami dan juga menerapkan budaya positif ini. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak Kalvin. Oke, Ya.
eh, terkait dengan penerapan budaya positif sudah menemukan langkah-langkah seperti yang telah disampaikan tadi, memberikan sosialisasi untuk bisa memahami tentang penerapan budaya positif di sekolah, baik antara guru maupun dengan kepala sekolah. Jadi kalau dibuat dalam presentasi tentang progres level 0, 1 sampai 10, kira-kira sudah berapa, Pak? Iya. Memang awal-awalnya kemarin Pak, dari kalau dipresentasi dari 2%, jadi sekarang memang sudah ada peningkatan menuju ke 4 hingga 5%. Ya. Baik, luar biasa Pak Guru. Sudah menunjukkan perubahan dari level 1 sampai 10 itu. Kira-kira hal apa saja yang akan dilakukan Bapak ke depannya dalam kaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah? Baik, kedepannya yang saya lakukan yang pertama tetap giat untuk membuat kesepakatan kelas, ya. Lalu selain itu juga giat untuk melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman baik kepada teman-teman guru dan juga para siswa dan siswi, sehingga mereka dalam perjalanan waktu pasti akan memahami betul tentang apa itu budaya positif dan bagaimana manfaatnya. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa Pak Kalbin. Lalu yang berikut, kira-kira dari penerapan budaya positif di sekolah, siapa yang bertanggung jawab ke Iya. depan? Jadi yang bertanggung jawab ya tentu saya sendiri, karena saya yang menjadi inisiatornya tentang terkait dengan budaya positif ini. Lalu samping itu juga Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin di lembaga, dan juga Bapak Ibu Guru dan juga siswa dan siswi. Ya, karena mereka semua pasti dilibatkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan penerapan budaya positif ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kalbin atas jawabannya. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak juga atas waktunya, karena Bapak bersedia untuk berdiskusi, mendengarkan permasalahan saya, Pak. Ya. Baik, terima kasih sama-sama Pak Guru. Yo, selamat pagi Pak. Yo, terima kasih banyak. Pagi. Baik, selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi juga Pak Kuna. Baik Pak Guru, terima kasih banyak. Pak Guru sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Albin. Baik Pak Guru, tadi saya mengamati apa yang sudah dilakukan oleh Pak Guru dari proses awal, proses inti sampai proses akhirnya tadi Pak Guru dalam proses coachingnya. Terus Pak Guru, yang saya mau tanya sedikit, kira-kira perasaan dari Pak Guru setelah melaksanakan proses coaching dengan Pak Albin tadi, kira-kira perasaannya bagaimana Pak Guru? Oke, baik Pak Bona, terima kasih. Jadi perasaan saya pada saat melakukan coaching tentunya saya sangat senang. Jadi di situ tadi coachnya dia sudah sangat transparan untuk mengungkapkan masalahnya. Yang kedua, dia juga sudah bisa untuk menemukan langkah atau solusi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolahnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Guru. Mungkin lagi satu pertanyaan sedikit untuk menutupi kegiatan supervisi kita pada hari ini. Jadi pertanyaan yang keduanya Pak Guru, seperti apa hasilnya tadi ketika Pak Guru melaksanakan coaching dengan Pak Albin tadi? Oke, baik. Terima kasih Pak Bona. Jadi hasilnya setelah saya melakukan coaching tadi, jadi di sini Pak Kalbin dia akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, pimpinan, dan juga peserta didik untuk bisa memastikan tentang pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Salah satu hal yang sudah dilakukan tadi dalam coaching tadi, jadi dia melakukan
membuat kesepakatan kelas itu bersama dengan peserta didik. Yang kedua, semua yang berkaitan dengan kekerasan verbal itu sekarang sudah tidak dijalankan lagi di sekolah, Pak. Jadi seperti itu, Pak Buna. Baik Pak Guru, terima kasih banyak. Mungkin sekian saja diskusi dari kegiatan observasi kita pada hari ini. Baik Pak Guru, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada Pak Albin yang sudah bekerja sama dalam proses diskusinya. Mungkin sekian saja Pak Guru. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga, Pak Buna, dan selamat pagi.